ini akan ada penyampaian sedikit materi Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Nanti akan kita bahas sedikit Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Yang jelas Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan hal yang sangat mendasar, yang sangat penting bagi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, karena sebenarnya inti dari mendidik itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana kelas, suasana belajar yang berpihak pada murid Bapak Ibu, sesuai kebutuhan murid. Jadi ketika kita bisa menciptakan suasana belajar yang sesuai kebutuhan murid, maka hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif kepada lingkungan kita, atau di lingkungan kita, baik itu lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai disiplin positif Bapak Ibu, ini ada sedikit role play ya, ada sedikit gambaran Bapak Ibu. Bapak Ibu monggo semuanya saja, silakan tangannya gini Bapak Ibu. Nah ini bukan asli Bapak Ibu, tangannya gini ya, silakan kemudian tangannya dikepalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan tangannya dikepalkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, andai ya di dalam kepalan tangan panjenengan ini ada sesuatu benda itu yang sangat menarik dan sangat bernilai bagi panjenengan ya. Seandainya ya dalam kepala ini, bayangkan di dalam kepala ini ada benda, ada sesuatu yang sangat penting bagi hidup panjenengan. Nah, kira-kira kalau ada orang lain yang meminta panjenengan untuk membuka kepala ini, panjenengan mau nggak? Nggak mau. Dengan bujukan, dengan segala bujukan, dengan segala rayuan, dengan imbalan yang sangat tinggi. Bayangkan saja Mak ya, bayangkan saja dengan imbalan yang sangat tinggi, tapi ini benda ini sangat penting bagi hidup panjenengan. Ini akan mempengaruhi hidup panjenengan. Boleh diturunkan tangannya ya. Sangat penting bagi panjenengan ya. Ada orang lain yang ingin membuka kepalan tangan panjenengan ini Bapak Ibu dengan segala upaya, mau dibuka, dicoba satu-satu ya. Kira-kira panjenengan akan mempertahankannya atau langsung membuka? Tergantung wangi piro ya, tergantung apa bentuk imbalannya mungkin ya Pak Imam Mantenanyar ya. Tetapi Bapak Ibu, paling tidak ketika ada orang yang meminta dan di sini ini benda yang sangat penting bagi panjenengan, apakah Anda akan langsung serta-merta membukanya? Tidak kan ya? Ya, pasti panjenengan akan berusaha mempertahankan kepalan tangan panjenengan ini. Barangkali kalau kemudian ada situasi yang memaksa panjenengan untuk membuka, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Tapi pasti pertama kali panjenengan akan berusaha untuk mempertahankan kepalan tangan ini, karena ini merupakan di dalamnya ada benda yang sangat berharga bagi hidup panjenengan. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira siapa yang mengontrol diri kita ini? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Bapak Ibu, jawabannya benar Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol hidup kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Di perjalanan kemudian kita harus melakukan sesuatu, itu lain lagi. Nah Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Salah satunya adalah mengenai teori kontrol. Teori kontrol. Sebelum ke sana Bapak Ibu, nah kita akan membahas apa itu disiplin positif Bapak Ibu. Kita mulai dari kata disiplin. Ini Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah disiplina. Nah, disiplina yang artinya adalah belajar. Bapak Ibu, artinya disiplina belajar ini dulu digunakan oleh murid-murid Sokrates dan Plato Bapak Ibu ya. Nah, disiplin diri ya, kalau orang itu sudah punya disiplin diri, dia akan mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus tanamkan adalah disiplin diri kepada murid-murid kita. Tetapi Bapak Ibu, saat ini kita
memaknai kata disiplin itu secara berbeda. Betul Bapak Ibu. Banyak di antara kita atau barangkali mungkin hampir seluruh Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia ini memaknai kata disiplin itu secara berbeda. Disiplin itu diartikan tegas, kaku, taat pada peraturan, ya, patuh, galak, ya kan, ya, disiplin, ya. Artinya serba yang menakutkan Bapak Ibu pendirinya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat dari arti yang sebenarnya secara harfiah, disiplin itu kan dari disiplina yang artinya belajar. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kalau kita lihat kalimat di bawah ini ya, dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, agar orang lain patuh pada kita. Kalau orang lain patuh pada aturan kita, kemudian kita langsung anggapnya itu adalah disiplin. Kan seperti itu Bapak Ibu selama ini kan. Nah, kecenderungannya itu kalau kita lihat ya makna disiplin dan menerapkannya selama ini Bapak Ibu kepada anak-anak kita atau kepada kita sendiri, berarti Bapak Ibu, guru harus disiplin, murid harus disiplin, aturannya seperti ini. Ada rasa ketidaknyamanan di dalam diri kita, betul Bapak Ibu. Kita merasa tidak nyaman. Murid-murid kita barangkali juga seperti itu, Bapak Ibu, merasa tidak nyaman karena mereka dipaksa untuk patuh, Bapak Ibu. Jadi mereka kesadarannya bukan dari dalam diri sendiri, tetapi mereka disiplin karena ada tekanan dari luar, atau itu yang disebut sebagai motivasi eksternal. Nah Bapak Ibu, monggo begini sekarang dilanjut ya. Lanjut begini, langsung saja ini ya begini. Atasnya ini begini. Nah atasnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ada teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi berlaku manusia. Jadi ada 3 motivasi. Ya di sini ada 2 motivasi ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita lihat Bapak Ibu di sana ya. Yang masuk dalam motivasi eksternal itu ada 2. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita patuh pada aturan, kita melakukan sesuatu karena kita takut mendapatkan hukuman. Nah, karena kita takut mendapatkan teguran dari kepala sekolah kita, misalkan karena takut kita dibisui, ya, diomeli oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, berarti disiplin kita itu masih disiplin yang berasal dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang, kita melakukan disiplin, berperilaku disiplin agar kita mendapatkan imbalan, itu juga masuk motivasi eksternal. Misal Bapak Ibu, panjenengan mengajar di kelas ya. Kemudian panjenengan memberi kuis atau pertanyaan, anak-anak yang bisa jawab nanti saya kasih uang 2.000 misal. Anak-anak nanti yang bisa jawab saya kasih uang 5.000. Akhirnya mereka berebut menjawab. Motivasinya apa? Motivasinya karena ingin mendapatkan uang 2.000 atau 5.000. Sekilas Bapak Ibu itu bagus, kelas menjadi hidup, kelas menjadi ramai, semuanya aktif, Bapak Ibu, karena ingin mendapatkan uang 5.000 tadi ya. Terus panjenengan mengasihkan uang itu kepada yang mampu menjawab pertanyaan. Apakah panjenengan pernah berpikir bagaimana dampaknya terhadap anak-anak yang tidak mendapatkan uang 5.000 itu? Apakah mereka akan terus termotivasi? Ataukah mereka justru akan menyerah? Allah paling seorang yang kaya-kaya. Bagaimana dampaknya dengan orang yang mendapatkan anak yang berkat 5.000? Apakah dia juga akan termotivasi atau semakin giat, semakin belajar belajarnya untuk mendapatkan uang 5.000? Belum tentu ya, belum tentu. Karena bisa jadi ya itu hanya berlangsung sesaat. Itu juga masuk dalam motivasi eksternal. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri, karena ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam aturan yang kita pahami, itulah yang disebut sebagai motivasi internal.
internal. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena kita takut akan mendapatkan hukuman, bukan karena kita takut akan mendapatkan teguran, bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena kita mau mendapatkan imbalan, tapi semuanya didasarkan pada kesadaran kita sendiri, kesadaran bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihatnya aturan memakai helm, memakai helm, Bapak Ibu, kalau kita sudah memahaminya, ketika kita menggunakan helm, apakah di dalam diri kita itu ada motivasi karena kita ingin menghindari polisi agar tidak ditilang, ataukah motivasi kita karena memang memakai helm itu untuk keselamatan? Kira-kira kalau kita sudah berjalan sejauh ini, Bapak Ibu, umur kita segini, barangkali yang kedua tadi Bapak Ibu yang lebih mendorong kita untuk memakai helm. Di balik aturan memakai helm itu ada sebuah nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Agar kita selamat. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Jadi kita memakai helm bukan karena kita takut ditilang oleh polisi, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri agar kita selamat. Itulah Bapak Ibu yang disebut sebagai contoh dari motivasi internal. Jadi kita menghargai diri kita sendiri karena di balik aturan itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau itu nilai kebajikan memakai helm adalah untuk keselamatan dan sebagainya. Jadi ya Bapak Ibu, nah di sini adalah tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kita menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas kita itu adalah untuk memunculkan, mendorong munculnya motivasi intrinsik atau motivasi kesadaran diri yang berasal dari murid-murid kita, sehingga ketika mereka nanti melakukan disiplin, ketika mereka berbuat baik, itu bukan karena motivasi orang lain, tapi karena kesadaran diri sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu perilaku siswa murid-murid kita ketika dia berada di kelas, ketika berada di sekolah, ketika dia keluar dari tembok sekolah, barangkali tidak jauh berbeda. Tetapi Bapak Ibu, kalau motivasinya motivasi eksternal karena takut dihukum, Bapak Ibu, itu nanti akan berbeda. Di sekolah, di kelas barangkali murid itu nurut sama kita, tetapi apakah kita yakin bahwa nanti di luar tembok sekolah ini mereka akan masih berbuat baik seperti itu? Kalau motivasinya itu hanya ingin menghindari hukuman, Bapak Ibu, barangkali nanti dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Di kelas, di sekolah dia kelihatan baik, tapi nanti di luar tembok sekolah, di luar pagar sekolah, dia bisa berubah menjadi orang lain karena motivasinya adalah motivasi eksternal, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Nanti dibilang begitu. Bapak Ibu, ini sebuah kutipan dari Gajah Pilantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya bagaimana kita bisa terlepas dari perintah, nah itu berarti eksternal ya, tapi bagaimana kita bisa memerdekakan atau memerintah diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu memerintah diri kita sendiri, ya insya Allah itulah nanti yang disebut sebagai motivasi internal. Dan itu akan berlangsung lama. Lanjut Pak Kursi. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat sejelas ya, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat Bapak Ibu. Dihukum, judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dikatakan di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal. Bapak Ibu, barangkali ini kita sering melakukan, kita sering memberikan imbalan kepada murid-murid kita, kita sering memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata cenderung menghukum Bapak Ibu. Penghargaan itu cenderung menghukum. Artinya adalah Bapak Ibu, anak yang diberi penghargaan Bapak Ibu ya, itu belum tentu nanti bisa berperilaku seperti yang kita harapkan.
berlaku baik kalau dia mendapatkan penghargaan. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan, barangkali dia tidak akan berperilaku seperti yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata cenderung memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak kita. Kecenderungan kita sering memberikan penghargaan itu sekarang mau kita pikirkan lagi. Ternyata ada dampak di balik kita membiasakan diri memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya Bapak Ibu, kalau yang namanya diberi penghargaan, diiming-imingi dengan penghargaan, itu akhirnya murid-murid berlomba-lomba cepat-cepatan untuk bisa segera menjawabnya. Itu nanti juga akan mengurangi ketepatan sebagai kita, tapi biasanya memberikan toleransi. Oke, jawabannya benar ya, padahal itu kurang tepat. Penghargaan itu ternyata juga tidak efektif, sama dengan yang tadi penghargaan itu tidak efektif karena cenderung akan membuat anak itu ketagihan, kecanduan dengan penghargaan. Jadi dia belajar karena mendapatkan penghargaan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan mau belajar. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan kepada anak kita, akhirnya anak itu kecanduan ini diberi penghargaan atau imbalan. Suatu saat kita menghentikan memberikan penghargaan. Saya tidak akan memberikan penghargaan lagi, sudah cukup ya, kelasnya sudah bagus ya. Itu nanti bisa berefek negatifnya, itu bisa merusak hubungan. Gurunya saya tidak dulu memberikan penghargaan, tidak usah aktif lagi. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya penghargaan itu juga menurunkan kualitas kayak yang tadi, menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas sama dengan yang tadi, dan mengurangi motivasi intrinsik jelas ya. Penghargaan itu adalah motivasinya dari luar ya, dari guru, bukan dari dalam murid. Jadi itu akan mengurangi motivasi siswa, motivasi dalam diri atau kesadaran siswa. Nah Bapak Ibu, coba kita sekarang melihat ini. Bapak Ibu, sekarang ini ada beberapa kalimat. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman? Konsekuensi? Oke, kita lihat. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan, ini makanya ngeker, hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Pak Budi, kita lihat ini Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan basket hukuman, murid diminta push up hukuman, menggantikan kertas tugas teman konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah ngeker hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Yang lebih baik mana Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Yang lebih baik adalah kalau kita membandingkan dua ini, hukuman dengan konsekuensi, yang lebih baik adalah konsekuensi. Seperti ya? Oke. Lari melakukan basket 2 kali karena terlambat. Ya, ini pada pelajaran. Iya, ini ada kesepakatan dengan guru. Ini ya pada pelajaran tertentu ini ada kesepakatan. Kalau itu berarti sudah tahu ya konsekuensinya, masuk dalam konsekuensi. Lebih bagus hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau dibandingkan, coba kita lihat. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ini sesuatu harus terjadi karena dia sudah tahu ya
dia sudah tahu nanti dia akan melakukan seperti ini kalau melakukan ini, gitu ya. Membuat anak sakit, nah hukuman itu akan membuat anak sakit fisik atau hati. Nah biasanya hatinya yang lebih sakit kalau dia tidak waktu yang lama. Kalau murid sering kita bentak, ya Bapak Ibu, kita sering melihat dari kesalahannya saja, tidak melihat hal-hal yang positif terhadap diri anak, itu nanti bisa sakit hati ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendeknya. Anak membenci kedisiplinan, aturan kok sekolah baca aturan, begitu ya, menjadi benci. Anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon, stimulus dan tanggapan. Jadi ada tindakan seperti ini, nanti tanggapannya atau responnya seperti ini. Hukuman itu masuk dalam konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di hukuman ya, anak belajar untuk mematuhi. Jadi kalau hukuman ya, anak itu akan cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum ya. Padahal belum itu dia baik. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman di dalam diri murid kita nanti ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, oke? Akhirnya dendam kepada kita gurunya. Tapi kalau konsekuensi, anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, malu sementara waktu, diasingkan sementara waktu. Kamu ke sana, nggak usah ikut pelajaran saya, hari dulu 10 kali, kan diasingkan dulu bagaimana juga beda. Nah, itu hukuman dan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, Bapak Ibu ya, kedua hal ini kalau kita membandingkan barangkali lebih bagus yang konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi itu lebih baik yang konsekuensi. Tetapi Bapak Ibu ada yang lebih baik lagi dibandingkan dua hal ini. Ada yang lebih baik lagi dibandingkan jika kita hanya memberikan hukuman dan anak diminta melakukan sesuatu sebagai bentuk konsekuensinya. Yang lebih baik itu apa? Nah, sehingga memunculkan disiplin positif kepada diri anak itu apa? Sehingga anak tidak dendam, sehingga anak merasa nyaman. Kalau ini kan masih ada negatif-negatif ya. Hukuman itu juga membuat anak benci. Kemudian konsekuensi juga membuat anak tidak nyaman. Lalu bagaimana agar ketika anak itu berbuat kesalahan, anak itu nanti setelahnya dia tetap merasa nyaman, tidak membenci, tidak marah, tidak merasa dikucilkan, tetapi dia merasa tetap nyaman seperti biasanya. Itulah nanti yang akan dibahas oleh BPD. Namanya adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Kita sambut rutin. Baik, terima kasih Pak Heri. Oke, saya melanjutkan ya berarti Bapak Ibu. Di antara konsekuensi dan hukuman kalau dibandingkan itu memang lebih baik yang konsekuensi. Akan tetapi masih ada yang lebih baik lagi yang namanya restitusi. Kita lihat apa sih restitusi itu? Nah ini ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau konsekuensi tadi kan sudah jelas ya, misal terlambat waktu jam pelajaran olahraga dia harus lari mengelilingi lapangan, begitu ya, sudah pasti konsekuensinya itu sudah pasti. Kalau restitusi itu sifatnya pilihan, munculnya dari dalam diri anak sendiri. Nah ini kalau dibandingkan ketiga-tiganya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang termasuk identitas sukses itu dua lagi ya, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini sifatnya netral, kalau restitusi itu arahnya sudah positif. Nah ini nanti yang diharapkan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semua ya, baik di kelas maupun di sekolah, untuk membawa ke
positif itu kita harus menggunakan restitusi. Ya. Coba bagaimana pensanya di situ. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu sifatnya menguatkan, ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saya langsung kepada poin perilaku. Kalau hukuman perilakunya jadi pasif agresif meningkat, ya. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi itu masalah terpecahkan. Jadi intinya satu ya tadi, bahwa untuk menuju disiplin positif kita harus menerapkan restitusi. Nanti untuk contoh penerapannya seperti apa itu akan kita bahas dalam namanya segitiga restitusi. Ada tahap-tahap bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menggali permasalahan bersama anak sehingga ditemukan kalau saya nyebutnya sih win-win solution. Anak nggak merasa tersakiti, anak nggak merasa tertekan karena semuanya itu berasal dari murid, ya, berupa motivasi intrinsik, intinya kesadaran dari dalam diri, ya, bahwa dia harus menghargai dirinya sendiri sekaligus menghargai orang lain. Tujuannya untuk memenuhi apa, nilai-nilai kebajikan itu ya, nilai-nilai positif itu Bapak Ibu, saling menghargai, saling menghormati, patuh, taat, dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Jadi misal kalau contoh kasus ada misalnya di kelas Bapak Ibu itu ada anak yang nggak pernah memperhatikan suatu pembelajaran. Nah, kita melakukan tahapan restitusi itu kita juga bisa memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Jadi ada perubahan nanti pada pembelajaran berikutnya. Setelah kita lakukan restitusi itu anak akan lebih memperhatikan. Kalau bermain HP ya nanti ada contohnya Kak, bagaimana kita melakukan restitusi dengan anak. Kalau bermain HP nanti intinya ya kita lakukan diskusi. HP-nya boleh diminta dulu ya. Kalau sebenarnya sudah sepakat ya, misal di kelas itu sudah ada keyakinan kelas kalau bermain HP maka HP harus diminta, berarti itu nanti konsekuensi HP diambil. Nah setelah itu kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan tahapan restitusi dengan anak tersebut. Dua mata kita berdialog, kita gali kenapa dia seperti itu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari dalam dirinya, kemudian kita coba untuk sadarkan dia, kita munculkan motivasi dalam dirinya dia, nilai-nilai apa yang sebenarnya harus dia tingkatkan, menghargai orang lain atau menghargai diri dia sendiri. Itu kita apa ya namanya, jadi kita sadarkan lah kalau istilahnya begitu. Ketika dia sudah menyadari maka solusi itu muncul dari murid itu sendiri, ya. Dia sadar bahwa seharusnya saya tidak bermain HP. Terus cari alasannya kenapa sih sebenarnya dia main HP. Mungkin main HP mungkin pembelajarannya kurang menarik. Berarti kita tanya pembelajaran seperti apa yang menurutmu menarik. Nah, itu kita dapat masukan dari anak yang nanti kita sampaikan kepada pihak ketiga, pada guru yang mengajar waktu dia bermain HP atau kepada diri kita langsung, seperti itu. Jadi nanti ada solusi yang sama-sama mengenakan, solusi yang menguntungkan gitu. Itu Pak contoh sederhananya. Nah ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting ya. Ini adalah sebagai dasar supaya kita nggak disalahkan.
Misalnya tadi ketika bermain HP kita moro-moro ambil, nah, itu kita kan salah karena sebelumnya kita belum melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mengajar di awal itu harus kita lakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berarti nanti ada konsekuensinya. Ya, Bu Sulis mau bertanya silakan. Terima kasih Bu Didi, saya hanya sharing saja, boleh? Ya, memang selama ini belum tahu betul apa yang itu ya yang kita alami. Memang untuk diri saya sendiri memang seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Hilmi, kemudian apa dengan apresiasi, dengan hadiah-hadiah, itu memang pada dasarnya tujuannya saya untuk siswa itu tertarik atau secara spontan semuanya itu ya disiplin. Tetapi kalau memang sekarang ini sudah paham betul bahwa itu sebenarnya efeknya juga kurang baik atau negatif, maka kita sebagai guru memang harus berevaluasi ini bagaimana untuk menciptakan itu tadi. Dan yang paling menarik adalah ketika kita mengambil HP, nah memang pada ya kita kembali ke karakter masing-masing dulu. Jadi ketika kita apa ini misalkan belajar ada siswa yang tidak menghormati kita sebagai guru, maka kita spontanitas memang mengambil. Seperti ya tidak jauh lah, kita juga dulu pernah ditegur bermain HP seperti itu, memang rasanya lokal gitu ya, rasanya memang tidak menghargai ya, saya sendiri juga menyadari. Nah berarti ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan kesepakatan itu tidak salah. Kalau apakah itu tidak salah jika kita akan melakukan seperti konsekuensi atau hukuman itu begini. Terima kasih saja. Benar yang disampaikan Bu Sulis bahwa ketika kita sebelum melaksanakan pembelajaran yang paling penting itu adalah kesepakatan kelas ya. Poin-poin apa saja yang menjadi kesepakatan antara siswa dan guru. Artinya kita ketika melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas itu kita mancing-mancing saja ya, bahwa itu tidak mendoktrin bahwa harus begini harus tidak, tapi tetap semuanya kesepakatan itu harus muncul dari siswa. Ya, kita mancing atau belum. Jadi kalau ini gimana, menurutmu gimana, jadi nggak langsung kita nulis jika aku begini ya, tetap harus ada diskusi dua arah antara guru dan siswa. Itu tadi Pak Heri sudah menampilkan beberapa contoh kesepakatan kelas. Misalnya ini datang tepat waktu, harus mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian harus tertib. Yang kanan ini adalah keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah keyakinan ya, nilai-nilai yang kita yakini ya. Jadi harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi kita yakin bahwa semangat itu penting, semangat belajar itu penting. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah kiri itu kan kesepakatan kelas ya. Kalau yang sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan itu lebih fokus kepada nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai positif ya. Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam, nanti ada nilainya yaitu saling menyayangi sampai gitu.
Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Tadi ketika kita mendapatkan kasus atau masalah, kita kan mencoba menyelesaikannya dengan tahapan restitusi. Nah, ketika melakukan tahapan restitusi, kita berusaha menggali. Misal si anak tadi bermain HP itu kenapa? Itu kita kembalikan ke sini Bapak Ibu. Kita semua sebagai manusia itu punya namanya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu kaitannya dengan apa? Sandang, pangan, papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Bener gak? Ya. Kemudian penguasaan, kesenangan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, ketika salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Banyak sih di sini ya. Yang paling gampang, yang tren akhir-akhir ini adalah makan di kelas. Itu karena tidak terpenuhi kebutuhan hidup, ya. Tuhan hidup Pak nggak iso kata si tahu ya aku luwe, maka dia harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan harusnya anak-anak yang seperti itu kita dekati, kita pahamkan lagi dia seharusnya bertindaknya seperti apa. Ini tugas kita Bapak Ibu, kompleks ya, banyak di sekolah ini permasalahan-permasalahan. Nah, ini adalah mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kita di sini di sekolah itu tidak jarang ya yang menghukum, ada juga yang menyelesaikan permasalahan itu misalnya seperti teman, ada yang membuat siswa itu merasa bersalah, ada yang sifatnya seperti pemantau, ada yang manajer. Nah, di antara 5 ini yang paling baik itu adalah posisi seorang manajer, ya, karena ada plus minusnya seperti yang tampak di situ. Bapak Ibu bisa belajar nggak? Lihat nggak? Kalau penghukum itu guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bentuk lain, kalau penghukum lebih baik dari penghukum itu membuat rasa bersalah, tapi dia juga masih negatif, ya, identitas gagal. Dia berceramah mengatakan seharusnya kamu begini, itu kecewa dengan kamu, kenapa sih sudah dikasih tahu begini masih gini-gini. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman itu guru caranya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, dia dasarnya kalau pemantau itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi sifatnya dia memantau. Kalau anak melanggar kesepakatan maka ada konsekuensinya, ya, seperti itu kalau pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, disebut kayak video. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Kita terapkan ketika kita menyelesaikan permasalahan bersama anak. Ini urutannya boleh acak ya Pak ya. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini contohnya lebih enak pakai video, ya, tapi kayak begini. Sayangnya nggak ada ini ya, audio.
Jadi seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi pada posisi seorang manajer. Apa yang dapat Bapak Ibu tangkap di sini? Ibu bilang tadi penyelesaian itu munculnya dari mana? Dari siapa? Dari diri anak. Itu tujuannya tahapan segitiga restitusi semuanya dari diri anak. Jadi betul-betul mungkin ini tidak sesimpel yang dicontohkan ya, karena ada permasalahan lain yang lebih kompleks, tentu penanganannya juga berbeda. Monggo betul-betul kalau mau tanya aja ya dengan saya. Akan saya coba jawab kalau saya bisa nanti di panel ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius bener ini gak ada yang guyon. Serius nih, nggak boleh guyon. Sangat menarik yang dibicarakan Pak Helmi dan Bu Titin, itu adalah suatu kondisi yang sangat ideal untuk pembelajaran kita. Jadi kami sangat mendukung Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang guru penggerak yang kelak akan memimpin sebuah institusi dan akan menjadikan menjadi sesuatu yang ideal. Amin. Ya, kalau saya tidak bisa, maka nanti saya wakilkan kepada beliau berdua. Begini begitu. Untuk pembelajaran di kelas, tadi kan ada restitusi ya. Ya, jangan sampai keliru dengan retribusi, nanti beda lagi. Guru harus memberikan retribusi, berarti nanti anak dikarcis 5.000, nanti kan beda lagi. Lah iya, ini serius, 2 bahkan 2 apa ya? Ya seperti Pak Yoni sudah tebak, kita melihat banyak sekali yang tidak pada jalurnya, melenceng dari jalur. Dan akhirnya kita sebagai guru di kelas itu, kata teman saya tadi, kita menjadi tugasnya double. Yang pertama adalah dandani dari anak-anak yang sudah sakit hati kemudian kembali ke kelas. Itu luar biasa beratnya. Sementara gurunya saja juga sakit hati, gitu kan? Gurunya saja juga sakit gitu ya. Kita berada dalam lingkungan environment yang banyak tersakiti gitu ya. Ketika ada merdeka mengajar, kita sama sekali tidak ditempatkan pada kemerdekaan. Ya kan? Jadi sadar betul. Oh, sadar ternyata. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan adalah kesepakatan. Ya kan? Seperti hari ini kita buat admin, kita sepakat ini harus jadi sampai apa, terus kemudian kita kumpulkan kapan, itu kan yang sebenarnya di lingkup kita harusnya gitu. Dengan anak pun juga seperti itu. Kita buat kesepakatan, ini adalah tugas kamu kalau kamu ingin maju. Nah nanti ketika kamu tidak mengerjakan, ini adalah konsekuensinya. Sementara kita di kelas itu sekarang kondisinya adalah bertugas ganda. Siapa bilang kompetensi tidak penting? Attitude lebih penting. Siapa bilang attitude apa dulu yang harus kita utamakan? Ya kan? Ternyata kesombongan itu juga bukan attitude yang baik. Ambisi yang terlalu ambisius itu juga tidak bisa kita ajarkan ke anak. Sementara kita harus menjelaskan itu di dalam kelas ditambah dengan kompetensi. Kita nggak mungkin menjadikan anak itu attitude-nya hanya singko dawo, kemudian dia tidak bisa berpikir kritis. Sementara Merdeka Belajar mengajarkan bahwa kita harus dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah berpikir kritis. Ketika kita punya pemikiran kritis, anak-anak berpikir kritis, itu dihabisi semuanya. Sedih saya sebagai guru, nangis, tapi dalam hati. Ya, tidak bilang begini, 2 ini. Yang jadi permasalahan kita adalah sangat berat untuk mencapai level ideal yang seperti Pak Helmi dan Bu Titin tadi katakan. Sementara di tataran tingkat level 1 itu belum terjadi kesepakatan bahwa model pembelajaran manajemen kita harus seperti ini. Kan harusnya itu dulu yang kita sepakati. Ketika anak melanggar, kita harusnya bagaimana? Ketika anak dihukumnya apa? Ketika boleh nggak guru bilang cangkemmu, boleh nggak? Seperti itu di depan khalayak ramai. Nah, di depan anak kita belajar, kita mengajarkan apa sebenarnya? Bingung saya. Di antara teman saja kita juga sering kain Helmi. Sementara kita yang tidak hanya siswa,
Ya kan? Padahal berpikir kritis itu adalah memberikan solusi, bukan untuk mengkritisi dan menjatuhkan. Harusnya kan begitu, itu tataran ideal. Tapi sungguh sulit untuk mencapai suatu yang ideal itu kalau di awal-awal tidak terjadi kesepakatan di atas, kemudian di breakdown ke bawah. Kami ini hanya para prajurit yang berperang di medan laga dengan anak-anak. Jadi pertanyaan saya, mungkin bukan guyu-guyu toh. serius ini. Mungkinkah tataran seperti ini dilakukan kalau tidak ada kesepakatan? Langkah pertamanya adalah disatukan dulu lah. Di tataran awal itu, di ring-ring awal itu adalah seperti ini nanti pola pendidikan kita. Bagaimana kita menerapkan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang kita ajarkan: berpikir kritis, kreatif. Anak kreatif ini malah menjadi sebuah kesalahan. Ya kadang-kadang ada kan ya, anak-anak besok pakai baju adat daerah, begitu anak pakai batik salah, begitu anak kreatif pakai baju adat mana salah. Yang betul yang mana? Pakai bajunya jadul. Beda. Adat daerah itu beda dengan baju jadul. Tidak pernah ada adat daerah yang jadul. Jadul identik dengan lurik, beda lagi. Jadul itu baju saya kelas 5 SD dulu saya pakai, itu baju jadul zaman dulu. Pertanyaan saya, untuk mewujudkan yang seperti ini, guru-guru punya kesadaran, sekolah manajemen punya kesadaran seperti ini, bagaimana? Kalau Pak Elmi nanti di pucuk pimpinan, saya yakin ini sudah punya kesadaran. Dan jangan sampai eksternal tadi, motivasi eksternal tadi melebihi motivasi internal. Jangan sampai seperti itu. Saya mengajarkan admin ini biar gak disenangi Bu Titin. Iya, itu kan eksternal kan, itu yang harus dihindari. Saya hanya harus bisa nge-print value tak print saya kita tumpuk di CDW. Itu motivasi eksternal. Ya kan? Itu motivasi eksternal. Jelek nggak apa-apa, yang penting kan ya bagus, betul itu jos. Elek, salah bisa CDW ya teman gitu kebacut. Kita seperti jenengan mewujudkan ini berdua, saya yakin sanggup mampu, saya doakan sanggup mampu. Allah memberikan kekuatan kalau jenengan berdua memberikan hati sebagai pendidik, memberikan logika. Kan yang penting adalah rasa ya, anak itu adalah sahabat. Kita merangkul mereka biar mereka jadi anak yang bisa semua. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat sore. Ini serius loh ya, 2 ini. Oke, ini serius sekali pertanyaannya. Tapi memang ini fakta ya, betul ya. Terima kasih Bu Tutut, saya dulu berhenti ya. Iya, ini serius Bu, sekarang saya juga serius. Bapak Ibu, saya juga serius ini. Kalau ditinggalkan, awas kok kamu tak coba sih. Bapak Ibu, ketika saya dan Bu Titin kemarin mengikuti program ini, Bapak Ibu, pertama kali ya yang disampaikan oleh instruktur dan fasilitator itu adalah Bapak Ibu, ini adalah program yang sangat mulia. Ini program yang sangat penting untuk membentuk anak-anak kita, murid-murid kita memiliki kesempurnaan budi pekerti. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini nanti panjenengan akan berproses panjang lama. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tujuannya belum tercapai sekarang. Tujuannya barangkali tercapainya nanti, bukan sekarang. Tetapi paling tidak kita sudah memulai
untuk menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, menciptakan suasana sekolah, suasana kelas, suasana belajar yang menyenangkan bagi semua orang, sehingga nanti muncul motivasi intrinsik. Betul, ini memang proses yang panjang, begitu. Nah, oleh karena itu ya, betul dan teman-teman, kenapa kok saya dan BPT sangat menganjurkan panjenengan untuk mengikuti program ini. Kita bayangkan, coba kita impikan, seandainya guru-guru kita ini semuanya sudah mengikuti program guru bergerak, kemudian memahami banyak hal, ternyata ilmunya banyak sekali untuk saya. Saya dulu ketika awal itu pokoknya hanya mengikuti bukan gitu aja, Bapak Ibu. Tetapi semakin kesini 2 bulan lebih saya akan menjadi berproses ini, ternyata saya menjadi menikmati Bapak Ibu, karena banyak hal yang menarik di situ. Nah, harapan saya dan Titin, andaikan guru-guru Pak Purworejo ini semuanya ikut program guru penggerak, itu nanti akan sangat mudah bagi kita untuk membentuk lingkungan seperti yang diharapkan oleh anak-anak kita. Dan satu lagi, Ibu dan teman-teman, ini kepala sekolah, ya, meskipun dia sudah menjadi kepala sekolah, ya, beliau yang kepala sekolah itu nanti, jika dia belum pernah mengikuti program guru penggerak, dia nanti juga wajib untuk mengikuti program guru penggerak, meskipun dia sudah menjadi kepala sekolah. Itulah nantinya barangkali akan lebih mudah, Bapak Ibu, akan lebih mudah bagi mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan jika mereka juga ikut terlibat di dalam program guru penggerak. Ya, itu memang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan seperti itu. Jadi betul-betul jangan menyerah, betul-betul, dan panjenengan harus ikut program guru penggerak. Nah, ini yang tahap ke-10 ini sudah angkatan ke-10 sudah dibuka, Bapak Ibu. Angkatan ke-10 ini dibuka, monggo silakan. Ya, silakan. 11 itu berarti tapi nggak serius, Bapak Ibu. Tapi nggak serius. Bapak Ibu, ya, monggo. Ini sudah dibuka program guru penggerak angkatan 10. Silakan panjenengan segera mendaftar. Dinikmati saja Bapak Ibu, dinikmati, khususnya dinikmati. Ketika saya dan Bu Titin kemarin ada loka karya di SMP 1 Kauman, di SMP 1 Jobaru, di SMA SMK Blombela. Sebelum kita berbicara tentang materi tentang matematika, di pertemuan awal ini kita perlu melakukan kesepakatan di awal bagaimana pembelajaran di kelas kita, bagaimana pembelajaran di kelas matematika kita. Kalian Ibu, kita untuk menuliskan menurut kalian
Ya, yang kelas bahasa Inggris yang pertama tepat waktu. Kira-kira apa kalimat yang enak didengar, bisa kita maknai bersama-sama, tidak mengintimidasi kalian, tidak membuat kalian tertekan. Kira-kira keyakinan mutasi ini bukan hanya untuk kalian tapi untuk saya sebagai guru bahasa Inggris, karena ini adalah keyakinan untuk mampu bahasa Inggris ya. Oke, contoh kalimatnya ya, saya berikan satu, nanti yang lain kalian buat sendiri. Kami adalah guru dan murid yang selalu tepat waktu. Kami adalah guru dan murid yang selalu tepat waktu. Kalau kalian seperti ini bagaimana? Setuju? Ada yang berubah? Atau ataukah kita misalnya membuat data tepat waktu saja? Apakah seperti ini? Kita yang mana? Ini ya, ini berarti kita terlibat secara bersama-sama ya, saya sebagai guru dan kalian sebagai murid. Ya kan? Kami adalah guru dan murid yang selalu tepat waktu. Oke ya, itu keyakinan kelas kita yang pertama. Yang kedua, apa? Mengikuti pelajaran dengan baik. Apa kira kalimatnya? Mengikuti pelajaran dengan baik. Kami, di pelajaran kami itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan menggunakan kata yang negatif, tapi jangan menggunakan kata tidak ya. Kita menggunakan kata positif semua. Kami adalah guru dan murid yang apa? Selalu mengikuti itu ya, pelajaran dengan baik. Kami adalah guru dan murid yang selalu melaksanakan. Ya, karena ada saya itu, jadi di sini kita bantu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Seperti ini, ya. Ada yang berjumpa. Kami adalah guru dan murid yang selalu melaksanakan pembelajaran dengan baik. 3. Nanti kita cek lagi satu. Jujur. Bagaimana kira-kira? Kami adalah guru dan murid jujur. Kami adalah guru dan murid yang selalu berperilaku dan berkata jujur. Ya. 4. Tidak menggunakan handphone saat pelajaran. Kami adalah guru dan murid yang kami berkata tidak. Yang seperti bagaimana? Yang selalu menjaga ketenangan di kelas. Kami adalah guru dan murid yang selalu menjaga ketenangan di kelas. Kalau kita menggunakan handphone dan digunakan untuk media sosial yang hanya bermanfaat bagi kita sendiri, digunakan untuk game, digunakan untuk scroll, ya, itu namanya mengganggu pelajaran, mengganggu ketenangan kelas, ya, seperti itu ya kalimatnya. Membuat kesepakatan kelas, ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi hari ini kita akan membuat namanya adalah keyakinan kelas, anak-anak ya, keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas, yaitu sesuatu yang kita sepakati bersama, aturan yang dibuat bersama, bukan saya yang membuat, tetapi yang membuat adalah saya bersama dengan kalian ya. Jadi kita buat secara kolaboratif ya, nanti keyakinan kelasnya seperti apa, dan kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat harus kita taati bersama-sama. Yang jelas di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya ya. Misal keyakinan kelas datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa? Dibalik kata datang tepat waktu itu dibaliknya ada apa? Disiplin, apalagi tertib. Dibalik kata datang tepat waktu ada disiplin, ada tertib, ada apa lagi? Taat, ada apa lagi? Tanggung jawabnya, ada nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin, itu yang paling utama itu. Jadi kita bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk datang tepat waktu ya. Jadi kalau kalian sudah sadar, oh ini keyakinan kelasnya saya harus datang tepat waktu, kan nanti saya harus berusaha untuk datang tepat waktu. Oke, contoh yang pertama yang kalian buat adalah tepat waktu. Ini nanti kita susun menjadi sebuah kalimat. Tepat waktu. Oke, apalagi? Silakan, semuanya bisa berpendapat. Selain tepat waktu, kira-kira apa? Ya, kita akan kita buat di kelas bahasa Inggris, ya. Di kelas saya bahasa Inggris. Nanti kalau ada guru lain yang membuat keyakinan kelas di mapel yang lain, tidak apa-apa. Tapi yang di bahasa Inggris ya, sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kalian harus tahu apa itu keyakinan kelas. Tepat waktu. Apalagi? Mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Next, what else? Jujur. Tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik. Jujur. 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 Kita terus dulu ya. Nah, jujur. Saya lagi ada yang bilang jujur. Next. Selama kita belajar bahasa Inggris di kelas nanti, kalian harus ini. Dan ini keyakinan kita bersama, kesepakatan kita bersama. Oh. Apalagi? Ayo, silakan berpendapat. Silakan, pendapatnya apapun boleh kalian katakan ya. Oke. Tidak menggunakan handphone ketika pelajaran. Apa tentu boleh ya. Oke. Apalagi? Kompak. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Kompak. Lagi dua atau satu lagi, silakan. Saling membantu. Oke. Next, terakhir. Satu lagi. Kalau nanti ada lagi nggak apa-apa. Saling membantu. Ada lagi yang terakhir? Ada lagi? Ada. Aktif di kelas, gimana? Aktif di kelas ya.